Hakim Agung Sudrajat Dimyati menyerahkan diri ke KPK untuk diperiksa sebagai tersangka suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Tersangka Hakim Agung Sudrajat Dimyati tiba di gedung KPK pada pukul 10 pagi. Hakim Agung ini merupakan satu dari 10 tersangka yang ditetapkan KPK. Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers Jumat dini hari menyebut ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kita akan bahas lebih lengkap saudara soal dugaan suap Hakim Agung bersama PLT juru bicara KPK Ali Fikri lewat sambungan Zoom siang ini. Mas Ali, halo selamat siang. Selamat siang, Bang. Oke, ini tadi sudah hadir akhirnya Hakim Agung Sudrajat Dimyati ke KPK. Nanti bagaimana proses hukumnya? Apakah akan mengikuti 6 orang yang sudah ditahan atau bagaimana, Mas? Ya, tentu KPK menghargai ya dan mengapresiasi dari yang bersangkutan untuk kooperatif hadir, sebagaimana yang semalam juga telah disampaikan atau tadi pagi sudah disampaikan oleh Ketua KPK agar kooperatif hadir di Gedung Merah Putih KPK dan benar tadi informasi yang bersangkutan hadir di KPK yang berikutnya tentu akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim penyidik KPK. Nah, berikutnya tentu nanti kami akan informasikan langkah dari KPK apakah juga akan dilakukan penahanan kah atau tidak, ini tentu menjadi sepenuhnya wewenang dari tim penyidik KPK ya untuk menilainya ketika dilakukan pemeriksaan. Yang pasti bahwa setelah pemeriksaan pasti nanti kami akan update perkembangannya seperti apa pasca dilakukan pemeriksaan dimaksud. Biasanya penilaiannya bagaimana, Mas Ali? Apakah harus ditahan dulu selama 20 hari ke depan atau dibebaskan setelah pemeriksaan? Ya, penahanan itu ada syarat subjektif, ada syarat objektif gitu ya. Secara normatifnya, apakah nanti tim dari penyidik KPK melakukan penilaian, misalnya syarat-syarat objektif adalah memenuhi unsur-unsur pasal yang ancaman hukumannya 5 tahun lebih begitu ya. Kemudian yang kedua syarat subjektif, apakah ada peluang dari tersangka akan menghilangkan barang bukti misalnya, ataukah kemudian akan mengulangi hal yang sama begitu ya. Ini tentu yang akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dari tim penyidik KPK untuk melakukan penahanan terhadap setiap tersangka yang kemudian dilakukan pemeriksaan. Oke, lalu bagaimana dengan 3 yang lain berarti? Masih ada 10 orang tersangka, 6 orang sudah ditahan, ada 1 Hakim Agung sudah akhirnya datang ke KPK. Bagaimana dengan 3 tersangka lainnya, Mas Ali? Ya, tentu kami berharap yang lain juga datang ya dengan sukarela ke Gedung Merah Putih KPK untuk segera dilakukan pemeriksaan sehingga juga ada kesempatan untuk menyampaikan langsung di hadapan tim penyidik KPK apa yang kemudian dia ketahuinya begitu ya. Bahkan kemudian bantahan-bantahan jika ada juga bisa disampaikannya di hadapan langsung tim penyidik KPK. Tidak kemudian membangun narasi-narasi misalnya di ruang publik begitu ya. Karena proses penegakan hukum itu kan yang ada adalah kepastian hukum. Ya. Kepastian hukum itu kemudian juga diantaranya dibangun dengan alat bukti yang ada, yang kuat, dan itu yang kemudian KPK lakukan. Ada tenggat waktunya kah untuk 3 orang ini jika tidak hadir dalam jangka waktu berapa lama nanti akankah ada penjemputan paksa oleh KPK? Ya, mekanisme yang bisa dilakukan oleh KPK diantaranya kan bisa melakukan melalui pemanggilan ya, pemanggilan secara resmi terhadap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ya. Kalau kemudian dinyatakan mangkir, ya pasti bisa dilakukan penjemput paksa gitu ya, karena memang secara normatif aturan hukumnya demikian. Kami tim penyidik KPK bisa melakukan penjemput paksa baik itu saksi maupun tersangka. Ya, apabila kemudian dinyatakan mangkir ya tanpa konfirmasi ataupun konfirmasi tetapi alasannya tidak jelas secara hukum gitu ya, pasti sesuai dengan mekanisme kami lakukan upaya penangkapan atau jemput paksa terhadap pihak-pihak dimaksud.
tapi sekali lagi harapannya para pihak ini bisa kooperatif ya, seperti halnya Pak SD ini untuk sukarela hadir di Gedung Merah Putih KPK dan segera dilakukan pemeriksaan untuk kepastian hukum ke depannya begitu. Oke, karena sudah ada di dalam tersangka Hakim Agung Sudrajat Dimyati, tapi tadi pagi beberapa petugas KPK ada di gedung MA, Mas Ali. Ini apalagi yang mau dicari? Apakah ada beberapa berkas juga yang akan dicari atau ada tujuan lainkah tadi pagi datang ke gedung MA? Ya tentu di dalam proses penyidikan perkara kan ada beberapa kegiatan-kegiatan lanjutan ya, Mbak, di dalam rangka untuk mengumpulkan dan melengkapi alat bukti begitu ya. Dan tentu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik tidak bisa kami sampaikan secara teknis apa yang dilakukan dan kemudian seperti apa hasil-hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Tetapi yang pasti di dalam setiap proses penyidikan ya, utamanya kemudian dari hasil tangkap tangan, pasti kami juga segera melakukan langkah antisipatif di dalam pengumpulan alat bukti dan ini terus dilakukan. Bagaimana kemudian melengkapi bukti permulaan yang ada yang di dalam 1x24 jam itu terus dikembangkan lebih lanjut. Berikutnya juga kami pastikan setelahnya mengagendakan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ini juga penting untuk disampaikan agar pihak yang dipanggil sebagai saksi nantinya bisa kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan jujur di hadapan penyidik KPK menerangkan apa yang dia diketahuinya. Sekali lagi bahwa di dalam proses penyidikan kami pastikan dilakukan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ya, asas hak-hak dari tersangka juga diperhatikan termasuk hak saksi yang kemudian dipanggil itu juga tentu tidak serta-merta kemudian ada misalnya pemaksaan terhadap saksi begitu ya, karena kami juga mendengar ada kekhawatiran ya ketika seorang dipanggil saksi takut kemudian nanti ada pemaksaan untuk menerangkan hal yang tidak diketahui misal. Kami pastikan tidak ada hal-hal seperti itu. Kami lakukan secara profesional, kami lakukan sesuai dengan apa yang diketahui, apa yang saksi rasakan secara langsung terkait hal-hal yang dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, karena pada gilirannya kami juga nanti akan menganalisisnya. Dan yang kedua yang pasti bahwa di dalam memanggil seorang sebagai saksi tentu karena ada kebutuhan proses penyidikan dari data dan informasi yang telah KPK miliki, sehingga ketika seorang saksi itu justru menerangkan tidak jujur di hadapan tim penyidik ada konsekuensi secara hukum yang bisa diterapkan ya, baik itu misalnya penerapan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun pasal-pasal lain yang relevan yang itu justru ancaman hukumannya lebih tinggi daripada para tersangka pemberi suap misalnya seperti itu. Oke, jadi nanti kita akan nantikan karena saat ini sedang diperiksa salah satu tersangkanya Hakim Agung Sudrajat Dimyati, bagaimana ke depannya, bagaimana juga dengan 3 orang tersangka lain yang saat ini belum memenuhi panggilan KPK. Mas Ali, terima kasih banyak sudah berbagi informasi siang ini di Kompas Siang. Juru bicara KPK Ali Fikri bergabung di Kompas Siang. Terima kasih Mas Ali, sehat selalu.